Sebelum dimulai, pertanyaannya, berapa orang di ruangan ini yang punya Bitcoin? Satu orang. Hah? Oh, udah habis. Tapi pernah punya. Oke. Miner juga bukan? Nggak miner, tapi punya Bitcoin. Oh, oke. Soalnya di kelas sana minernya dua orang. Miner itu dua. Dua makhluk miner. Jadi kayaknya agak di atas itu. Oke. Mungkin atau saya pertanyaan lagi deh. Berapa orang di ruangan ini yang pernah lihat Bitcoin? Belum pernah lihat Bitcoin sama sekali? Belum. Bener serius belum? Lihat gitu? Nggak pernah. Oke. Ini bukunya sih ya. Ini bukunya yang tadi saya sempat kasih lihat, Understanding Bitcoin. Jadi buat orang-orang yang bukan teknik, bukan tukang Bitcoin beneran, nggak mau coding segala macam, pengen ngerti konsepnya, bisa baca buku ini sih, bagus banget. Dia punya argumentasi dari sisi sosial, dari sisi ekonomi segala macam. Buku ini ada di Pak Alnopri sih bukunya. Oke, tapi kalau mau tadi silahkan kirim harddisk buat ngopi, gitu ya. Oke, bentar, gue udah di copy, udah direkam, udah ya rekam. Rekaman sudah jalan. Nah, sekarang kita lihat dulu Bitcoin bentuknya seperti apa nih. Oh ya, sorry, ini mah YouTube. Orang nanya di YouTube. Oke, Bitcoin. Bitcoin.co.id. Kok Bitcoin chat salah masuk. Bitcoin.co.id. Ini bukan apa ya? Ini bukan Bitcoinnya. Yang ini adalah kalau di dunia keuangan tuh kan ada yang buat tukar duit dari rupiah ke US dollar rupiah tuh apa tuh? Money exchange. Jadi ini adalah money exchange-nya antara rupiah ke Bitcoin atau mata uang digital yang lainnya. Oke. Ada beberapa di Indonesia, ini salah satu yang lumayan ya. Saya harus login, bentar login. Password gua apa? Masuk ke exchange. Ya udah masuk. Oke. Tampilannya kayak gini, exchange-nya kayak gini. Jadi kita bisa lihat mata uang. Ini kalau kita lihat nggak ada yang duit-duit ya. Coba perhatiin, nggak ada US dollar, nggak ada euro, nggak ada dolar Australia, nggak ada yen Jepang. Ini duitnya namanya Bitcoin, Takenomi, Chain, Arcado, Aurora, apa kagak ngerti dah, banyak banget. Jadi ini jumlahnya ratusan, duit seperti ini banyak ratusan. Jadi Bitcoin cuma salah satu dan ini ratusan jumlahnya. Saya cuma punya duit, ini duit saya, saldo saya sekian. Kalau ini kelihatan saya bukan orang kaya. Kalau punya satu Bitcoin kaya banget. Saya cuma punya 0,0 sekian BTC, punya lagi duit sekian lagi. Jadi punya duitnya cuma segitu, 0,0. Satu Bitcoin aja kagak nyampe, gitu ya. Jadi kalau mau ngelihat yang namanya Bitcoin, ya bentuknya kayak gini doang, angka. Udah. Sekarang udah lihat kan? Jadi Bitcoin bentuknya cuma angka doang. Kagak ada bentuk kertasnya, bentuknya angka dan bentuknya pecahan. 0,00 sekian. Kalau Anda punya satu Bitcoin, itu orang kaya banget. Kalau Anda punya 100 Bitcoin, keren banget. Iya. Apa ya 25? 2000 Bitcoin. Siapa yang punya 2000 Bitcoin? Hah? Serius? 2000 Bitcoin? Wah, dia udah nggak usah ngajar itu mah. Udah dijual? Ya, sayang banget. Mahasiswa saya di Lampung S2, dia punya 6 Bitcoin. Cuman itu dia hasil mining selama waktu mahasiswa S1 sampai ngajar S1 sampai sekarang ngerjain S2, dia mining segitu lama. Dia punya 6 Bitcoin. Itu udah gila, 6 kali 50 juta sekarang ya. Jadi 300 juta, lumayan lah duit. Halal sih, duit halal. Oke. Duit saya kalau dirupiahin segini sih, bentar.
Hah? Mana 2 juta? Oh, ini. Nih, duit gue segini. Kok gambarnya doang sih? Mana? Mana kiri? Nih ya. Nah ini duit gue 2 juta ya. Asal tahu aja duit saya aslinya bukan 2 juta. Aslinya 5 juta. Sekarang tinggal sisa 2 juta. Jadi rugi. Duitnya berkurang. Gitu. Jangan taruh Bitcoin lah, duitnya berkurang. Sekarang lagi turunnya gila-gilaan. Tapi yang kita perlu lihat bukan masalah duitnya berkurangnya ya. Nanti teknologi di belakangnya, engine di belakangnya perlu kita lihat. Oke, tapi ini saya ngasih lihat makhluk Bitcoinnya seperti apa dan cara mainnya seperti apa. Sebagian besar dari kita mainnya jadi trader dari jual beli Bitcoin, kebanyakan karena nggak punya duit buat jadi miner. Jadi miner perlu duit banyak dan kuncinya Bitcoin itu miner tadi sih sebenarnya. Oke, miner itu yang jadi bank sebenarnya, menggantikan bank tuh miner sebetulnya. Tapi di luar miner dulu, ini topik kedua nanti miner. Sekarang urusannya duit, jadi trader dulu. Jadi teknik yang dipakai adalah saya bisa, nanti ada menunya, gue harus nyari lagi menunya yang mana. Tapi intinya saya bisa transfer duit rupiah ke dalam web ini. Gitu ya. Tapi saya ceritain dulu lah, ini web paling menyebalkan di dunia kalau tahu. Tadi mana yang punya duit Bitcoin? Punya akun di sini juga nggak? Hah? Kenapa? Oh, udah lupa. Zaman dulu lu harus ngasih foto segala macam kagak? Iya, bajingan banget kan ya? Iya, ya bener. Jadi untuk asli lu setan banget isinya. Jadi kalau buat dapat punya akun di sini, itu kita harus upload scan KTP, SIM, 2 nomor telepon, dan nomor teleponnya diautentikasi sama dia, dicek, dikirimin SMS, kita masukin kodenya. Jadi dia tahu nih nomor telepon bener apa kagak. Terus dia harus masukin email, dicek lagi dia kirim kode ke email tadi, kita harus masukin kodenya emailnya tadi. Jadi identitas kita betul-betul dicek. Ini bener-bener ono bukan. Udah gitu kita harus foto diri, pakai handphone apa terserah, tapi kita bikin tulisan kita pegang pakai kertas, ditulis ini foto dibuat untuk bikin account di bitcoin.co.id. Pokoknya anjrit lah pokoknya. Terus ya. Tapi artinya apa dari situ? Artinya adalah Bitcoin yang di sini tidak anonimus. Jadi orang jadi tahu yang punya dompet ini si Ono, alamatnya di mana segala macam jelas semua. Dan ini kemarin dipakai akhirnya buat nangkep teroris. Jangan khawatir, teroris ngirim duit pakai Bitcoin, terus dilacak, kena di sini. Terorisnya blow on juga sih, keluarin duit ke rupiah kan, dilacak, kena langsung. Gitu. Jadi kenapa dia sampai si bitcoin.co.id sampai segitu ketatnya bikin identitasnya? Karena dia tidak mau Bitcoinnya dipakai untuk hal-hal yang seperti kayak gituan. Dan udah kejadian beneran. Gitu. Jadi kita selalu berpikir Bitcoin, orang nggak ada yang tahu siapa yang pegang duit tadi kan. Teroris make, segala macam make, koruptor make, segala macam. Iya, kalau di Bitcoin, jaringan Bitcoinnya. Tapi kalau udah sampai ke exchange, kalau perpindahan dari Bitcoin rupiah Bitcoin, ini makhluk ini identifikasi identitas kita. Dan dia bisa ngelacak, nih duit lari kemana. Gitu. Tapi kalau kita bisa bikin duit Bitcoin itu sendiri, kita nggak kelacak sebenarnya. Jadi kalau kita jadi miner, kita nggak kelacak. Kalau ini kan kita bukan miner. Kita adalah orang yang bikin dompet di situs bitcoin.co.id, udah gitu kita masukin duit ke situ, kita transfer Bitcoin kemana segala macam. Itu beres ya. Jadi kalau kita lihat ada 2 bagian gede nanti. Kalau dengan ininya jadi bagian lain. Jadi ada bagian si nasabah, user, bentuknya dompet. Kalau ini adalah bagian dari user, dia buat transfer duit dari rupiah ke Bitcoin rupiah. Terus ada bagian banknya, yang pegang database. Database itu miner itu. Tapi itu saya akan pelan-pelan masuk ke miner pelan-pelan ya. Soalnya ini orangnya awam, takutnya
kaget-kaget apa itu miner segala macam. Oke, nanti saya akan pakai bahasa yang lebih manusiawi pelan-pelan. Oke, ini beres ya. Cara mainnya gimana? Cara untungnya kayak gimana orang-orang main Bitcoin? Untungnya, nih coba lihat marketplace. Oke, ini harga Bitcoin naik turun kelihatan. Ini kelihatan harganya naik turun. Jadi cara mainnya adalah dia beli Bitcoin, terus kalau harganya lagi tinggi dia jual. Kalau harganya rendah dia beli. Terus dia untungnya dari selisih dia jual sama beli tadi. Cuman sekarang harga turun terus. Jadi duit gue udah pusing. Mau jual rugi, mau beli rugi, udah pusing saya. Karena duitnya 2 juta dan udah rugi aja sih. Tapi kan saya butuh naruh duit itu buat kalau lagi ceramah, gue ngasih tahu, nih gue punya juga Bitcoin walaupun gue rugi gitu kan. Tapi kalau nggak gitu kan gue bisa ngomong. Kalau kayak gini kan saya bisa ngomong, nih saya punya duit tapi rugi. Jadi lu jangan main kayak gituan, rugi juga. Kalau main kayak ginian rugi. Oke. Jadi kita mainnya di sini. Tapi ini kelihatan duitnya ini naik nih sebenarnya. Kalau kita lihat grafiknya lagi naik, tapi naiknya pelan banget sih. Kalau ngelihat baca-baca sih emang lagi naik, tapi naiknya pelan banget. Mungkin 100 tahun lagi baru untung. Jadi ini cara mainnya kira-kira kayak cara main di bursa efek atau cara main di falas. Kira-kira kayak gitu. Saya nggak ahli-ahli amat, tapi teman-teman biasanya bukan ngelihat chart. Ini chart ini terlalu ini. Kita biasanya masuk ke Bitcoin chart.com. Oke, bitcoincharts.com. Ini masuk ke bitcoincharts.com. Kalau kita lagi mau main beneran, kita biasanya ngelihat chart-chartnya di Bitcoin tadi. Oke. Ini kelihatan naik turunnya tuh duit kelihatan. Oke. Kalau mau ngelihat moving average-nya, maka yang simple segala macam kita bisa aktifin lah. Jadi kita bisa ngira-ngira, ini duit lagi naik apa lagi turun nih harga. Jadi dari rata-rata berapa hari, 10 hari, 25 hari, kita bisa ngerata-rata, ini duit lagi naik apa turun. Gitu ya. Terus, tapi kan sekarang yang kita perlu adalah, ini duit lagi pas puncak mau turun, atau pas puncak bawah mau naik. Nah, dari sini ada susah ngelihatnya. Kita biasanya ngelihat lagi dari sini nih. Ini saya pakai large indicator. Terus yang ini saya ganti jadi RSI. Yang saya pakai RSI ini. Ini ngasih tahu cara main saham segala macam. Kira-kira hampir sama sih. Saham, foreign exchange segala macam. Kira-kira hampir sama kayak gitu. Kita pakai RSI. Di RSI ini kita bisa lihat nih sebenarnya. Ini ada dua garis. Satu merah, satu biru. Merah tuh di 70% kalau nggak salah bisa lihat di ujung sebelah sana 70%, biru 30%. Jadi, ke zoom. Ya. Hah? Tadi gue pencet apaan sampai kayak gini? Gue lupa pencet apaan. Tapi kan kelihatan tadi ada yang motong merah ya. Jadi pas kalau ini grafiknya dia sampai motong ke merah, udah deket ke merah, siap-siap buat jual. Kalau grafiknya motong ke 30%, siap-siap buat beli. Jadi mainnya di situ. Dan kita biasanya tidak main menit-menitan gitu. Kalau kita mainnya biasanya jangka panjang, berapa bulan, berapa itu. Tapi kalau mau jujur sih, daripada main ginian, mendingan buka apa sih yang dibuka Bukalapak tuh ada yang mainan bukan falas apa sih? Reksa lapak buka reksa gitu-gitu dah. Lebih untung mainan yang itu dah daripada mainan yang ginian, jujur. Yang itu duitnya lebih pasti dapat lebih untung. Kalau yang ini mah rugi, duitnya hilang. Jadi kalau saran saya sih daripada mainan Bitcoin, mendingan mainan buka reksa itu lebih untung. Itu ya, beres ya. Jadi ini kalau kita sebagai yang punya Bitcoin, terus kita beli Bitcoin, terus kita main. Kira-kira kayak gitu. Sekarang saya akan coba pelan-pelan ngarahin ke arah teknologi di belakangnya. Oke. Cuman untuk sampai situ, saya mungkin harus nerangin cara kerja si Bitcoin itu sendiri seperti apa. Ini kalimat yang dipakai Bitcoin, tapi mata uangnya tidak harus Bitcoin. Banyak banget mata uang yang lain. Oke.
Mungkin paling gampang saya ambil slide, tapi slide-nya slide sederhana banget. Ini masuk ke sini, masuk Bank Indonesia, mana dia? Bank Indonesia. Terus, oke. Ini slide ini ada di situs yang tadi saya kasih alamatnya ya. Oh, sorry, ini. Untuk ngelihat tuh. Ini, kalau ini mah email ya tahu ya. Email tahu. Yang ini adalah alamat Bitcoin saya. Jadi nanti kalau mau infak Bitcoin bisa kirim ke yang ini. Siap. 1N sekian-sekian sih alamat Bitcoin. Anda semua bisa dapat dan itu free gratis. Gampang banget buat dapat ini. Ini namanya alamat dari dompet, wallet. Jadi kalau mau transfer duit Bitcoin antar kita, caranya kita transfer, kita perlu tahu nomor walletnya berapa, terus kita isi, kita bisa transfer. Wallet itu dapat dari mana? Ya masuk ke sini lagi ya. Masuk sini, coba masuk ke Google Play Store. Ini Play Store, bisa dilihat di handphone Anda masing-masing. Play Store, kata kunci yang dimasukin adalah di sini Bitcoin. Nih. Jadi Bitcoin wallet banyak banget. Bisa kita klik install di Play Store Anda masing-masing. Pada saat klik install, langsung kita punya nomor wallet. Nggak ada isinya, kosong, masih 0 Bitcoin. Kalau mau dapat Bitcoin, bisa milih. Minta sumbangan orang Bitcoin atau kayak tadi. Kita buka account di bitcoin.co.id. Waktu kita buka account, kita akan dapat nomor wallet lagi. Jadi tiap kali buka account apa, dapat nomor wallet. Jadi wallet kita punya beberapa wallet sebetulnya. Di bitcoin.co.id punya wallet, terus di aplikasinya kita akan dapat wallet lagi. Kalau kita punya beberapa aplikasi, kita masing-masing punya wallet. Satu aplikasi belum tentu Bitcoin doang. Bisa juga dia Bitcoin, terus apa. Jadi mata uangnya bisa banyak sih sebenarnya. Itu ya. Terus kalau mau transfer, atau buat ceritain teknik cuci duit lah. Ya, teknik cuci duit, cuci uang. Caranya kalau mau pakai Bitcoin, teknik cuci duitnya adalah jadi ini duit hasil korupsi atau apa segala macam, gitu ya. Supaya nggak bisa di tracking sama bank, harus dimasukin ke jaringan yang seperti ini. Dimana masuk ke wallet, terus kalau masuk ke bitcoin.co.id tahu duitnya dari mana, ketahuan. Oke. Masuk ke semua, kalau bisa masuknya jangan ke bitcoin.co.id. Masuk ke exchange yang bukan di Indonesia, di internasional, di luar negeri. Masuk exchange internasional dulu, luar negeri, udah. Masukin juga duitnya nggak sekaligus semua, dikit-dikit. Masukin duit kemana dikit, dikit, udah masuk semua. Transfer ke wallet yang lepas dari exchange. Yang bikin aplikasi kayak gini. Ini kan lepas dari exchange. Nggak ke-track nih sama exchange. Jadi transfer ke duit kayak ginian. Terus kalau kita bikin wallet kan bisa bikin banyak wallet kan? Dari sini transfer lagi ke wallet mana? Transfer lagi ke wallet mana? Transfer lagi ke wallet mana? Udah transfer, udah hilang. Nggak kedetek sama bank mana. Jadi hilang tuh duit. Tapi kalau tukang exchange-nya jago, kayak bitcoin.id-nya jago, dia bisa nge-track sih sebenarnya. Karena apa? Karena sebetulnya semua transaksi Bitcoin, semua transaksi seluruh dunia ya, kita bisa ambil transaksinya, semua orang bisa ambil transaksi itu. Tapi yang ada di transaksi itu yang ada informasi cuman wallet ini transfer sekian Bitcoin ke wallet mana, titik, habis. Tidak ada informasi wallet ini punya siapa, nggak ada. Waktu kita install wallet dari aplikasi di handphone, kita cuma install wallet aja. Tidak ada informasi yang harus kita masukin dalam aplikasi itu. Nama kita siapa, alamatnya di mana, KTP-nya apa, nggak ada sama sekali. Jadi cuma kita download, kita punya nomor wallet, titik, habis. Kalau kita bikin di bitcoin.co.id, kita harus masukin segala macam. Kalau yang ini nggak ada. Kalau udah transfer antar wallet, relatif hilang. Kecuali si orang-orang ini bisa ngambil semua transaksi Bitcoin tadi dan kita trace satu-satu. Bisa di trace.
Jadi transaksi Bitcoin itu bisa di-trace, bisa di-audit sebetulnya. Tapi lumayan nih ngaudit segitu banyak orang, bonyok. Itu orangnya jutaan tuh, ngauditnya mati, asli mati. Mati berdiri loh ngauditnya. Cuman yang menarik adalah gini, jadi gini, semua database transaksi bisa di-download. Bisa loh. Kalau database bank kita nggak bisa download. Hanya orang bank yang punya database itu. Kalau Bitcoin bisa di-download. Tapi database transaksi itu sama sekali tidak bisa diubah. Ngerti? Kebayang ya? Kita bisa download, kita bisa baca, gede filenya sekitar hampir 5,5, hampir 6 lah, gigabyte. Itu filenya gigabyte, saya udah download, saya punya filenya. Hah? Semua orang bisa download kok. Semua orang, jadi harus install software sebagai miner, yang solo miner ya, yang miner sendirian. Itu dia akan download semua transaksi itu dan kita bisa lihat transaksinya. Cuman transaksinya cuma gitu doang isinya. Wallet, berapa Bitcoin ke wallet mana, udah cuma gitu doang. Nggak ada apa-apa lagi. Wallet ini punya siapa, itu di exchange tadi, yang di bitcoin.co.id. Dia bisa mapping, dia bisa memetakan wallet ini punya siapa. Tapi kalau kita pakai yang kayak ginian nggak bisa. Kalau wallet yang kita download bentuknya aplikasi, langsung ya udah cuman punya nomor wallet. Soalnya ini kita nggak masukin informasi apa-apa, identitasnya siapa, nggak ada. Kebayang ya? Jadi kuncinya di exchange. Makanya si bitcoin.co.id dia sadis banget proteksinya, karena dia tidak mau dikejar oleh aparat, tidak mau dikejar sama bank. Dan gelonya dia ya buat saya sebagai customer gila, sebel banget saya. Gilanya dia gini, kalau kita mau transfer duit ke akun saya di bitcoin.co.id, dia hanya mau nerima transferan duit dari Ono W Purbo, dari akun Ono W Purbo di Bank Indonesia. Jadi maksudnya akun yang ngirim harus Ono W Purbo juga, masuk Ono W Purbo. Kalau dari bitcoin.co.id mau transfer duit ke bank, namanya harus sama juga dua-duanya. Jadi dia nggak bisa transfer ke orang lain. Dari Ono ke Ono, dari bank ke Bitcoin Ono, dari Bitcoin ke bank Ono juga. Nggak bisa orang lain. Dan sekarang dibatasin sekali transfer cuma 200.000. Waduh, anjrit banget. Padahal duit gua 2 juta, gua 10 kali transfer kan gila gua ntar. Jadi ada masalah kayak gitu sih, saya lagi sebel. Tapi ya begitulah kondisi. Kayaknya saya harus transfer ke wallet mana di luar negeri itu dari situ baru jadi US dollar, baru gua ambil lagi duitnya. Jadi kira-kira gitu kondisinya. Oke ya. Sekarang saya akan pelan-pelan ngasih lihat cara kerja si Bitcoin. Ini pelan-pelan ya. Sorry, tadi diterangin kayak gini kagak sih? Oh enggak sih. Enggak diterangin kayak gini. Technical blockchain-nya. Oh, jadi lo dapat blockchain-nya kan? Nanti karena Anda udah dapat blockchain-nya, saya kasih lihat gilanya blockchain buat perbankan. Itu keren banget sih blockchain, asli itu keren banget. Ini udah, saya slideshow. Oke. Jadi wallet bentuknya kayak gini doang ya. Kalau ntar lihat wallet cuma 1N apa segala macam. Udah. Ini bukunya yang bagus, yang saya baca bagus, ada 2. Yang Understanding Bitcoin ini bagus buat ekonom, pokoknya orang-orang bukan teknis. Kalau yang bawah ini, Mastering Bitcoin ini yang teknik banget. Jadi tukang coding segala macam, cara compile software segala macam diterangin yang di situ. Yang kedua, yang buat teknik enak, bagus. Ini bukunya, ini Mastering Bitcoin. Bukunya ada di Pak Alnopri di sini. Tapi kalau pengen ngopi ke saya, silahkan kirim harddisk, saya kopiin semua. Gitu ya. Ini situs-situs yang pentingnya. Tadi saya udah ngasih lihat Bitcoin Charts. Nanti yang menarik juga dilihat adalah blockchain.info. Tadi blockchain.info dikasih nggak? Nggak dikasih lihat dalamnya. Oh, ini lucu-lucu. Jadi kalau udah ngerti konsepnya, kita lihat realnya di situ. Blockchain.info, angka-angkanya ada di situ. Blockchain.info kelihatan semua angka-angkanya. Ini mah harga, ya harga lagi naik lah kira-kira kayak gitu. Harga lagi turun. Nah ini blockchain.info. Tadi ntar kita masuk situ sebenarnya ya. Ini mah buat gambaran aja. Sekarang saya ceritain versi kerjanya si Bitcoin ini yang sederhana. Tapi saya nggak tahu
Saya setengah ragu-ragu nih, saya nerangin ini pada udah diterangin apa kagak gitu masalahnya. Oke. Ini versi sederhana. Saya pakai ininya monopoli. Bayangkan kita main monopoli 4 orang, main monopoli. Beres ya, biasa aja kan. Terus di monopoli kita bisa punya aset dan kita bisa jual beli aset. Untuk jual beli aset kita butuh duit. Di sini kita sebutnya token. Itu duit. Biasa aja kan. Jadi token itu uang atau currency. Nah, terus persyaratan supaya uangnya digital adalah uang itu harus bisa punya nilai pecahan 0,00001 itu masih sah. Kalau rupiah kan 50 perak, berapa? 5 perak. Sekarang paling kecil berapa sih rupiah? 100 perak paling kecil. Lu nggak bisa punya 0,1 rupiah. Udah nggak sah. Nggak ada uang 0,1 rupiah. Di Bitcoin 0,000 sekian masih sah. Dan nggak peduli angka 0, sekiannya, nggak peduli berapa. Mau angka 0, sekian berapapun sah. Pecahannya gila sah semua. Yang lebih geblek lagi adalah tuh duit, itu kan duitnya duit virtual. Bentuknya angka doang, nggak bisa dipalsuin. Pusing lu. Udah duit virtual kagak bisa dipalsuin, gimana caranya? Bingung kan? Saya juga bingung. Terus yang geblek lagi bukan kertas. Lu cari Bitcoin yang kertasnya kagak ada Bitcoin kertas. Bitcoin bentuknya angka doang, adanya di wallet. Udah selesai, kagak ada kertasnya. Itu gila tuh. Dan kita bisa dapetin duit kita, balance kita berapa di wallet tadi. Terus ya. Ini sekarang kita bayangkan yang normal sih kayak gini, ada yang pegang ledger. Bahasa Indonesianya apa sih ledger? Buku pembukuan gitu ya, buku pembukuan, kagak ngerti dah gue. Neraca. Ya pokoknya bagian itu gue percaya sama lu pada yang lebih ahli. Ini ada 4 orang, masing-masing punya duit 100 tokennya, gitu ya kisahnya. Terus yang pegang ledger adalah yang pegang law, adalah yang pegang kekuasaan. Dia yang bisa menentukan lu kaya, lu miskin, lu berapa segala macam. Yang pegang ledger itu di dunia nyata namanya bank. Bank itu pegang neraca dan dia yang menentukan duit lu berapa, duit lu berapa, duit lu berapa. Kalau database-nya dihack, ya udah nasib. Dan jangan khawatir, udah kejadian. Kisahnya seru sih, ceritain nggak ya? Ini nggak usah saya sebutin banknya apa, nggak usah saya sebutin siapa, tapi pada zaman dulu kala, ini zaman dulu kala ya, nggak usah tahu berapa tahun yang lalu, waktu bank-bank udah mulai disambungkan ke internet, ini mulai pengadaan router dan sebagainya kan, instalasilah router-router segala macam di bank-bank itu. Nah, kalau udah tahu yang namanya orang IT, kalau lagi kerjanya males, dia install. Terus semuanya di set default aja kan, passwordnya default. Di bank, password default, teman-teman masuk ke password itu, masuk ke dalam. Kalau lagi anak-anak pada gila ngomong ke kita-kita, yang senior ngomongnya gini doang, Pak, mau duit berapa ya? Gua transfer. Anjir lu bajingan. Asli kayak gitu. Asli mereka masuk ke database dalam. Gara-garanya cuman router bukan salah setting ya, settingnya benar. Cuman passwordnya default. Udah masuk dari luar. Dan pada hari ini ya bobol banyak sih, bobol. Bukan karena itu ya, bobol yang lain lagi. Jadi kejahatan lewat internet banyak sih. Kebetulan saya di kantor, kami kantornya kantor keamanan jaringan, security jaringan. Ada teman namanya Kalpin, dia ahli forensik. Jadi dia banyak diminta sama bank untuk melakukan forensik, tahu ya. Jadi kalau ada kejadian perkara, dia harus nyari barang bukti. Kalau polisi kan nyari barang bukti, pisau yang dipakai buat kejahatan mana, terus kira-kira ini cara nusuknya kayak gimana, pakai benda tajam, benda tumpul dan sebagainya, itu polisi urusannya. Kalau kita orang IT, kita nyari kejadian perkaranya gimana, cara orang itu masuk gimana, kita lihat dari catatan log-log yang ada, langsung ketahuan kira-kira penjahatnya masuk dari ISP mana, IP-nya berapa, kira-kira user yang mana yang melakukan hal itu. Dan kita harus cari barang buktinya karena itu harus diajuin ke pengadilan urusannya. Jadi ada teman yang kerjanya seperti itu. Asal tahu aja, pekerjaan forensik itu harganya kira-kira, itu kerjaannya satu kasus butuh waktu mungkin sekitar semingguan, 2 mingguan, ya semingguan lah rata-rata.
Itu satu kartus harganya sekitar 100, beberapa ratus lah. J. Bitcoin mah gila. Jadi beberapa ratus J doang sih kerjaan kayak gituan. Jadi teman saya itu kerjanya di rumah aja santai, kalau ada kasus ya udah. Jadi kerjanya harian, bulanan, mingguan gitu sih. Sekarang ngajar di pasca sarjana juga. Jadi kira-kira gitulah orang-orang itu. Untuk sampai level itu, awalnya orang-orang seperti itu harus jadi hacker dulu, harus ngerti teknik serangan, terus harus belajar security, dan terakhir sampai ke forensik. Republik ini cuma punya segelintir orang ahli forensik, jadi jumlahnya belasan orang di Republik Indonesia. Jadi nggak tahu di BI ada nggak? Kayaknya jarang deh yang itu. Itu jarang banget tuh forensik. Oke, terusin lagi. Tadi kalau si ledgernya 1, oke. Nah, ini ledger yang pegang lo ya, dia nentuin lu kaya miskin, duit lu berapa segala macam. Bayangkan kalau pemain monopolinya puluhan, ratusan, jutaan orang. Ini yang satu ini bisa, kekuasaannya terlalu gede banget dan dia bisa memanipulasi, dia bisa merubah kekayaan orang, seseorang seenak jidat. Kalau kayak gini caranya. Kalau cuma satu yang megang ledger. Jadi di Bitcoin caranya adalah semua pengguna dikasih laptop dan dikopikan ledger tadi. Awalnya kayak gitu. Tapi sekarang udah kepisah. Ada orang-orang yang pegang ledger, namanya miner. Ada yang user biasa aja. Jadi nasabahnya ada sendiri. Oke. Dan nanti tiap kali diupdate balance-nya harus dikopikan ke semua ledger. Dikopikan semua ledger dan ditandatangan digital masing-masing. Saya approve, bukan masing, ya pokoknya sebagian besar akan approve. Setelah approve semua, baru itu ledgernya dikunci. Dikunci nggak bisa dirubah loh. Jadi semua transaksi akan dikunci, di encrypt, dikunci, nggak bisa berubah. Dan itu yang melakukan adalah miner. Jadi fungsi miner adalah mengunci transaksi supaya tidak berubah. Setelah satu blok transaksi, dia bikin blok. Satu blok dikunci, satu blok, terus dirantai lagi ke blok selanjutnya. Makanya namanya blockchain. Jadi beberapa transaksi dikunci, jadi satu blok, dirantai lagi ke transaksi yang lain. Konsekuensinya kalau kita mau ngejebolin transaksi, kita harus ngejebolin blok-blok tadi, kunci-kunci blok. Setelah kebuka bloknya, kita ngejebolin lagi masing-masing transaksi. Jadi 2 kali kerjaan. Dan saat ini prosesor yang buat ngejebolin harus punya kemampuan komputasi lebih dari 50% dari total miner yang ada di dunia. Nggak ada yang punya kemampuan komputasi seperti itu. Jadi akibatnya nggak bisa dijebol. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini pada saat transaksi, ini 4 transaksi, jadi ini udah dikopiin semuanya. Masing-masing punya komputer, pegang laptop, terus ledgernya dikopi ke 4-4-nya. Kalau ada satu melakukan, kalau satu melakukan transaksi 7,5 token, nanti berubah dia, Ali jadi naik angkanya, yang satu lagi turun, itu harus dikopiin ke 4-4-nya, kira-kira kayak gitu. Oke. Dan itu nanti sudah dikopi, dia tanda tangan nanti, masing-masing akan tanda tangan. Oke, setuju berubah, setuju dicek, oke benar perubahannya, dicek benar perubahannya, dia tanda tangan semua. Kalau udah approve semuanya, itu dikunci. Dikunci bukannya nggak bisa dibaca, dikunci bisa dibaca tapi nggak bisa dirubah. Jadi artinya apa? Si database ini bisa diaudit, tapi nggak bisa dirubah. Konsekuensinya apa dari sini adalah prosedur atau organisasi yang megang database, prosedurnya apa? Organisasinya bisa dirubah. Yang megang database hari ini di semua perbankan di seluruh di dunia, pasti organisasi security-nya gila-gilaan. Pasti banyak yang urusan keamanan, ini nggak boleh ini nggak boleh ini. Kalau yang ini, karena nggak bisa dirubah, mau kasih apa juga santai aja dia. Nggak bisa berubah udah. Jadi ini bedanya di situ. Dan ini konsekuensinya lebih cepat semuanya dibandingin di organisasi yang ada sekarang, di perbankan. Bayang ya? Oke. Teknik propagasinya ini, kuncinya ada di sini nanti. Jadi pakai daftar balance, dibuat ke nomor account, tadi nomor account yang 1N segala macam tadi. Bukan ke nama user.
Konsekuensinya karena dia ke nomor account, bukan nama user, setengah anonimus. Kita biasanya nyebutnya pseudo anonimus. Karena nggak ketahuan ini punya siapa. Tapi kalau nanti ke exchange ketahuan ini punya siapa. Tapi kalau bukan di exchange, itu wallet punya masing-masing orang di aplikasi masing-masing, nggak ketahuan itu punya siapa. Karena masing-masing wallet nggak pernah ngedaftar namanya siapa. Gitu ya. Kita perlu sinkronisasi untuk ledgernya. Bentar. Jadi mata uang itu bisa dipakai jutaan pengguna di seluruh dunia, tidak ada satupun yang memiliki dan tidak ada yang kontrol. Ngaco nih, nggak ada yang kontrol. Nggak ada bank sentral pun yang kontrol. Kalau di Amerika kan punya federal, di Indonesia ada BI, kagak bisa kontrol. Dua-duanya nggak kontrol sama sekali. Ini lepas dari kontrol itu semua. Lepas dari kontrol bank. Kagak ada banknya sama sekali. Oke. Bisa transaksinya juga sableng banget, tidak ada middleman, tidak ada bank di transaksi. Yang ada cuma pengirim sama penerima. Tidak ada perantara sama sekali. Dan ini kalimatnya salah, tidak ada transaction fee, salah sih. Ada transaction fee. Kita bisa ngasih fee, kita bisa ngasih infak buat si miner. Bisa nambahin infak. Makin kesini, si miner itu hidup dari infak. Jadi kalau ada transaksi dia dapat duit. Cuman sekarang ini algoritmanya dibuat kalau dia berhasil melakukan transaksi, satu blok dapat sekitar 12,5 Bitcoin. Satu blok. Ya karena dibagi banyak orang. Kecuali kita kaya raya ya. Kita kaya raya punya mesin banyak buat ngencrypt. Kita bisa sendirian. Oh, belum saya terangin juga nih ya. Ini neranginnya susah nih sebenarnya. Jadi gini, teknik enkripsinya nggak sembarang enkripsi ya. Maksudnya teknik buat nguncinya nggak sembarangan. Teknik nguncinya adalah pertandingan. Jadi ada banyak sekali miner bertanding buat ngunci. Yang prosesornya kenceng, yang pasti berhasil. Dia bisa ngunci. Kalau dia prosesornya tidak kenceng, nggak akan berhasil ngunci. Jadi dia harus proof of work, dia harus buktikan bahwa dia kerja dengan cara dia berhasil ngunci. Kalau udah berhasil ngunci, dikasih tahu yang lain. Ini kunci gue bener kagak? Kalau bener, tanda tangan yang lain. Nah, karena bentuknya pertandingan, hanya yang punya prosesor kenceng aja yang berhasil. Dulu saya pernah mining, jujur. Tapi sekarang nggak sanggup. Karena gini, di algoritmanya dibuat, jadi semakin hari tingkat kesulitannya dinaikin. Jadi tingkat kesulitan kuncinya dinaikin terus tiap hari. Makin hari makin susah. Konsekuensinya karena dia semakin susah, harus pakai prosesor yang kenceng banget buat kunci. Dengan prosesor yang saya punya, nggak sanggup. Dulu kita pakai komputer biasa bisa buat kunci. Hari ini nggak bisa. Terus kita berubah, kita bikin prosesor khusus buat kunci. Oke, saya beli, saya kasih lihat nih lah prosesornya biar percaya. Saya belinya di eBay. Masuk ke eBay ya. eBay. Gimana sih nulisnya? eBay. eBay. Oke. Kata kuncinya USB. Miner. Bentuknya USB, prosesornya bentuknya USB kayak gini. Tapi itu prosesor khusus buat mining. Ini udah bidding nih, udah 100.000, tapi bidding ya. Harga benernya kira-kira 500 ribuan. Saya waktu itu beli sekitar 700-800 ribu. Satu kayak gini ya. Semakin banyak, semakin cepat dia ngunci. Oke. Jadi saya beli 4 biji waktu itu. Udah hampir 4 juta tuh. 4 juta, sekarang udah kalah. Nggak ada apa udah. Akhirnya kita jalanin yang kita keluar duit doang kan. Kita harus bayar listrik. Duit doang tapi nggak ada duit masuk. Akhirnya sekarang saya matiin tuh sistemnya. Karena udah nggak sanggup lagi. Teman-teman kemarin prosesor yang dipakai adalah prosesor buat kalau kita ngegame, tukang-tukang pada yang suka ngegame kan suka beli card Nvidia yang bagus-bagus ya. Itu dalamnya kan prosesor juga. Jadi algoritmanya ini bisa dikonfigurasi supaya pakai prosesor VGA Nvidia tadi. GPU, Graphic Processing Unitnya kita pakai buat encrypt.
Jadi sekarang ini masih prosesor cari graphic card masih susah nih, karena banyak dibeli sama miner-miner ini, gitu. Jadi mereka bertanding semua, bertanding cepet-cepetan supaya dapat duit 12,5 Bitcoin ini. Jadi untuk dapat Bitcoin, cara pertama tadi yang saya jelasin, cara pertama dapat Bitcoin adalah kita transfer duit ke bitcoin.co.id, terus kita beli Bitcoin. Itu cara pertama. Cara kedua yang lebih susah, kita jadi miner. Sebenarnya miner fungsinya adalah buat ngunci transaksi. Cuman kalau dibilang tukang encrypt ngunci nggak keren, makanya mereka nyebutnya miner. Jadi kayak orang nambang Bitcoin, padahal bukan. Algoritmanya emang ngasih duit dari situ. Tapi kalau kita sendirian ya dapat 12,5. Tapi hari ini udah hampir nggak mungkin kita sendirian ngerjain satu blok, gitu ya. Hari ini biasanya banyakan. Sekarang udah kebayang ya, ini makhluknya. Cuman kalau teman-teman udah mulai mainnya yang ini nih, yang serius-serius. Di kelas di belakang ada 2 orang yang punya ternyata. Mainnya ini pakai Bitmain. Saya kasih lihat gambarnya. Oh, ini mah gedungnya. Oh, jangan Bitmain. Ini gedungnya. Ini rumah pesugihan ini. Mereka udah bikinnya udah rumah. Jadi udah gedung, isinya prosesor buat ngitung semua. Udah kayak gini. Dapat duit ini. Ini duit. Yang Anda lihat itu duit. Ant miner. Dalamnya kira-kira kayak gini. Dalamnya kayak gini, makhluknya. Kecil ini. Ini nggak gede loh. Ini kira-kira setengahnya laptop. Lebarnya kira-kira setengah laptop, kecil. Ini harganya sekitar 100 juta. Satu makhluk ini 100 juta. Oke. Yang di kelas C, si siapa tuh dia punya 3 biji. Punya 3 biji. Tanya aja siapa, gue nggak, ya pokoknya ada yang punya lah di kelas C itu 3 biji makhluk ini. Keren loh itu. Cuman tadi tanyain, masih dijalanin kagak? Kagak dijalanin juga udah sekarang. Jadi ternyata duit yang dia dapat dari mining dengan biaya listrik yang dikeluarin, gedean listriknya sekarang. Jadi rugi sekarang mining. Listriknya lebih gede. Tahun yang lalu saya punya teman namanya Budi. Dia kerjanya supplier radio-radio buat TNI segala macam. Duitnya kenceng. Saya tahu dia orang kaya, duitnya kenceng karena dia supply peralatan kayak gituan. Terus kita ngobrol soal Bitcoin. Terus saya underestimate dia nih. Dia nanya ke saya kan, "No, lu pikir gue punya berapa miner?" Alah, lu paling punya 20. Saya ngarang angka 20 kan udah banyak banget ya. Satunya harganya 100 juta, dia punya 20 kan gede banget kan. Ah, sialan lu. Gue punya 150. Jadi dia itu ternyata miner yang punya paling banyak peralatan seperti ini di Republik Indonesia. Jadi kalau di antara kita kalau lagi ngobrol, kita selalu ngomongnya gitu. Lu punya mining bukan? Alat mining nggak? Biasanya ditaruh di gitu, ruang-ruang pesugihan, kita nyebutnya ruang pesugihan. Soalnya duitnya datang sendiri. Beres ya? Miner kayak gitu. Nah, sekarang kalau Anda mining sendirian, ini tekniknya saya jelasin di sini sebenarnya kalau mau, ini buat yang ini ya penasaran doang. Masuk ke Bitcoin. Oke. Ini saya gedein lah hurufnya. Bitcoin D Ubuntu. Ini kalau kita installnya kayak gini ya, nggak manusiawi. Asli nggak manusiawi banget. Buat orang biasa kagak manusiawi. Ini kalau kita install, oke, ini nanti kalau kita lihat di sini, di dalam folder itu, semua transaksi Bitcoin sedunia ada di situ. 5,5 giga ke download dan ada di situ, dan kita akan nambahin transaksinya. Jadi ini cuma ngasih lihat aja bahwa semua orang bisa nginstall sih. Teknik installnya kayak gini doang. Tapi ya buat orang biasa mungkin nggak manusiawi nih. Apa itu? Apa kita install? Wah, horor lah. Sekarang saya kasih lihat angka-angka dari si blockchain.info. .info. Oke.
Ini lumayan bagus ini. Jadi semua yang dikerjain sama si Bitcoin, si blockchain itu kayak database ya. Yang dikerjain miner itu, kita bisa lihat datanya di sini. Contoh ke bawah. Ini ada beberapa mata uang nih, ada Bitcoin, Ethereum, ada Bitcoin Cash. Jadi mata uang kita lihat tadi ada banyak. Kita lihat yang Bitcoin aja. Price-nya segini sekarang, US dollarnya. Nih, turun terus. Price US dollarnya turun. Ini lagi jatuh, lagi jeblok-jebloknya nih sekarang. Lagi turun banget. Kita bisa lihat. Oke. Terus kemampuan miner dihitung dari, jadi kemampuan miner buat ngunci si transaksi, kita lihatnya dari jumlah hash terahash per detik. Saya di rumah kemampuannya cuma sekitar berapa ya, 1 mega hash per detik. Ini udah 50 juta terahash per detik. Ini seluruh dunia. Gitu ya. Jadi dia nguncinya segitu banyak. Oke. Ini kemampuan prosesor yang ada yang dialokasin buat ngencrypt Bitcoin-nya. Nah, ini tingkat kesulitannya. Difficulty-nya dia, ini algoritma naikin terus loh ini. Ini naik, sempat turun, naik lagi. Ini yang bikin kacau si miner-miner ini. Tapi secara algoritma loh ini. Dan otomatis sistem yang bikin. Jadi semakin hari semakin susah. Gitu ya. Akibatnya hanya yang punya kemampuan komputasi yang bagus sekali yang mampu melakukan enkripsi tadi. Jadi mereka yang dapat duit. Sisanya nggak akan dapat duit udah. Sekarang kondisinya sebagian besar miner ini harus keluar duit lebih banyak daripada duit yang didapetin dari miningnya. Gitu ya. Terus kita lihat lagi di sini. Jumlah transaksi per hari nggak banyak. Ini per hari loh. Confirm transaction per day itu sekitar 350.000 transaksi per hari. Per day. Bank Mandiri kemampuan database-nya dia adalah 260.000 transaksi per jam. Sementara Bitcoin cuman total seluruh dunia, ini total seluruh dunia ya, 350.000 transaksi per hari. Jadi kita bisa lihat sebenarnya transaksinya nggak banyak, dikit. Oke, tapi udah termasuk gede nih, kategorinya lumayan buat ini, tapi masih kalah sih sama perbankan. Oke, terus ini fee, average fee, ini fee itu gini. Tadi secara algoritma dialokasikan 12,5 dan itu akan turun terus ya, semakin hari makin turun. Nah, terus orang waktu transaksi dia bisa ngasih infak ke minernya berapa? Ini fee-nya rata-rata. Oke, bisa kita lihat di sini. Jadi di kemudian hari maunya si Bitcoin transaksinya tidak dapat fee dari algoritma, fee-nya langsung dari orang yang transaksi tadi, duitnya. Dapat fee-nya dari orang transaksi, dia ngasih fee tambahan buat si miner. Kira-kira kayak gitu. Terus ya. Terus kita lihat lagi, coba kita lihat lagi. Ini saya pengen ngasih lihat ininya sih sebenarnya. Mana? View more. Lokasinya ada di mana aja. Ini yang ngeri sih sebenarnya. Lokasinya ke bawah. Charge. Ini dia. Oh. Besarnya satu blok itu 1 mega kira-kira. Average block size, 1 blok 1 mega. Terus coba lihat lagi, ini harga, ini block size, transaksi per harinya sekian, full size, coba kita lihat jumlah transaksi. Bentar. Ini block size, average block size-nya 1 mega. Transaction per block, jadi kan namanya blockchain. 1 blok ada berapa transaksi, kita bisa lihat rata-rata 1 blok hampir sekitar 2.000-an transaksi. Tapi nanti fluktuasi sih. Ada yang cuman 100, ada yang sampai ribuan transaksi. Terus udah gitu dikunci, terus dirantai ke blok yang selanjutnya. Makanya susah buat ngejebolnya. Makanya namanya blockchain.
chain. Jadi dia nggak ngenkrip semua sekaligus, nggak ngenkrip satu-satu, nggak. Dia hajar satu blok, terus dikunci jadi satu blok, dikunciin ke blok selanjutnya, gitu. Tapi untuk ngerti benar harus ngerti yang namanya teknik enkripsi ya, buat ngerti ini semua. Tapi kira-kira kalau secara umumnya dikunci per transaksi, dikumpulin jadi satu blok, kunci lagi, diikat lagi ke blok selanjutnya, supaya susah ngebukanya. Tapi kita bisa baca, tapi kita nggak bisa ngerubah. Kalau ngerubah udah nggak bisa. Kalau baca masih bisa. Untuk ngerubah kita harus ngejebolin enkripsinya dia semua, dari ujung sampai ujung. Dan kita masih punya transaksi pertamanya Bitcoin masih ada. Mereka nyebutnya transaksi Genesis. Transaksi yang Genesis apa sih? Yang gitulah. Awal. Transaksi awal masih ada. Jadi, oke. Yang serem bukan ini, yang serem yang ini nih. Ini paling serem. Ini distribusi dari kemampuan komputasi si tukang mining. Oke. Kalau yang paling serem ngelihatnya yang ini. Oke. Ini nggak tahu ada di mana. Unknown tuh nggak ketahuan ada di mana. Yang ini btc.com adanya di Cina. Npool Cina. Ini sebagian besar Cina. Yang gede-gede itu Cina semua. Kebetulan dia tidak kompak. Jadi pecah dia. Bayangkan ini segini aja udah hampir 70% Cina. Kalau dia kompak, satu negara Cina kompak, seluruh transaksi duit di seluruh dunia yang Bitcoin pindah ke Cina semua. Kacau nih sebenarnya. Dan Cina itu menguasai dunia nih sebenarnya kondisinya. Kalau di dunia per Bitcoinan ya, itu mesinnya ada di Cina semua. Entah kenapa, mungkin karena listrik di Cina murah banget, mereka jalanin kayak gituan. Listrik di Indonesia mahal, PLN kali, nggak tahu. Tapi kira-kira kondisinya kayak gitu. Beres ya? Udah kebayang kan? Sorry, ini diterangin nggak sih tadi? Jadi lu diterangin apaan? Bingung sekarang. Ya udah, pokoknya kira-kira kayak gitu udah kebayang ya. Blockchain sendiri ada slide saya tentang blockchain ada, tapi ini waktunya saya akan pakai buat konsep yang lain lagi. Jadi, setelah tahu yang ini kan yang tadi yang di-encrypt itu transaksi. Di mata uang yang lain ada Ethereum dan sebagainya, selain dia encrypt transaksi, dia bisa mengencrypt kontrak. Ngerti maksudnya? Saya pelan-pelan nerangin ya. Kalau transaksi udah kebayang, dari wallet ini transfer duit ke wallet sana. Itu transaksi biasa. Tapi kalau transaksinya berupa program, if lu beli barang dari sono, then potong 10% masukin pajak. Jadi langsung split kedua. Itu kan coding kan, harus di-coding kan. Jadi itu udah bentuknya kontrak. Jadi kalau beli barang, potong 10% masuk ke pajak negara. Itu kontrak tuh. Bitcoin nggak sanggup. Bitcoin yang normal nggak bisa. Tapi teknologi yang dikembangin yang lain namanya Ethereum bisa seperti itu. Ini namanya smart contract. Kalau Bitcoin tadi kelihatan agak nyerang ke bank. Bank mulai nggak dipakai di Bitcoin. Karena ada miner yang jadi bank. Tapi kalau udah kontrak, bukan cuma bank yang dihajar, satu lagi bukan lawyer, apa sih yang buat kontrak-kontrak apa namanya? Notaris dihajar. Notaris kena hajar juga. Jadi ini teknologinya gawat loh. Bukan bank aja yang dikenain, notaris kena. Dihajar. Dan kontrak ini, teknik kontrak ini yang lagi dipikirin dipakai sama teman-teman di pajak. Jadi pajak Republik Indonesia, Dirjen Pajak Republik Indonesia sudah mulai mikir, nggak bisa dia ngandelin keikhlasan orang Indonesia buat bayar lapor pajak. Karena tahu bangsa Indonesia kan sangat jujur sekali waktu lapor pajak. No, walaupun gue udah lapor kemarin, pusing kepala pas lapor. Sampai 2 kali bayar, coba gila. Gara-gara salah pasal. Salah pasal. Kok ini nggak ada terus? Pak, itu salah pasal. Nah, terus gimana? Bayar lagi. Yang ini dibuat tahun depan, buset dah gue. Bayar 2 kali. Tahun ini saya bayar 2 kali pajak. Gara-gara salah pasal doang. Karena kita orang tolol ya. Kagak tahu pasal yang mana yang dipakai ya. Pasal 21, pasal 25. Ternyata harusnya pasal 25. Ya! Terus ini duitnya gimana? Ya mampus dah lu. Gitu.
buat tahun depan ya, tapi ya udahlah, nasib lah. Jadi rakyat Indonesia harus nurut kayak gitu. Ya udah, gue jadi lupa gue mau ngomong apaan tadi ya. Oh, urusan kontrak. Kontrak, jadi teman-teman Dirjen Pajak sudah mulai berpikir harus mulai bisa pakai teknologi seperti ini supaya kalau orang beli secara online, pakai smart ekonomi, digital ekonomi, Bukalapak dan sebagainya, waktu transaksi potongan 100% langsung masuk ke pajak. Kan ada potongan pajak kan? PPN apa-apa itu langsung masuk ke akun pajak. Tapi konsekuensinya payment gateway database banknya harus kuat buat nanganin transaksi segitu banyak. Nah ini si semua bank satu republik ini udah mulai ngaku nggak sanggup buat nanganin itu. Karena database bank hanya sanggup 260.000 transaksi per jam. Nggak bisa nanganin itu. Pas nanya ke saya kan, no Bitcoin gimana? Bitcoin cuma bisa 36.000 per jam. Karena tadi kalau kita lihat kan transaksinya cuma berapa tuh? Per hari cuma 360.000 transaksi per hari loh. Bank kita 260.000 per jam. Transaksi Bitcoin cuma 360.000 per hari. Ngapain kita punya transaksi kemampuan processing yang kencang-kencang? Orang transaksi kita kecil. Jadi kita punya kemampuan cuma 36.000 per jam. Bitcoin cuma punya mampu itu. Makanya kita harus ganti teknologinya. Dan teknologinya udah ada. Teknologinya diganti. Turunannya Bitcoin, turunannya blockchain. Sorry, tadi diterangin nggak ya? Gue udah tahu dah gue. Setiap kali udah tahu aja lu jawabnya kagak. belum udah enggak aja lu dasar. Oke. Jadi teknologinya namanya ini Hyperledger. Kalau ledger mah tahu ya. Hyperledger sih nama teknologi. Oke. Ini open source blockchain teknologi. Jadi dia turunannya blockchain, open source berarti free. Kita bisa install, download, source code-nya ada, kita bisa jalanin itu semua. Oke. Jadi kalau diklik, ya kita bisa download nih source code-nya. Source code-nya nggak ada di sini, adanya di GitHub. Jadi kita bisa download, dan itu bentuknya Docker, kita bisa install langsung jalan di komputer-komputer itu. Jadi teknologinya kayak gini, ini punya kemampuan beberapa juta transaksi per jam. Jadi jauh di atasnya database bank yang ada di Indonesia hari ini. Beres ya? Dan dia punya kemampuan buat encrypt, ngunci kontrak tadi. Teknologi smart kontraknya bisa masuk ke sini. Jadi bisa buat pajak. Cuman masalahnya, pertama, yang di atas belum ngerti, makanya saya ngomong di sini. Mudah-mudahan Anda jadi gubernur Bank Indonesia semua. Dan nggak mungkin. Itu bohong banget itu. Tapi paling nggak, mudah-mudahan Anda punya bekal bahwa ada teknologi seperti ini. Oke. Jadi nanti mudah-mudahan bisa dipakai. Oke. Mudah-mudahan ada yang jadi petinggi. Mudah-mudahan nanti bisa megang itu semua. Yang jadi masalah hari ini bukan itu. Yang jadi masalah hari ini adalah teknologinya udah ada. Orangnya kagak ada di Indonesia karena dosen-dosen udah takut ngajarnya. Kenapa pada takut ngajarin kayak ginian? Karena Bank Indonesia udah keburu ngomong Bitcoinnya haram. Jadi dosen gak ada yang ngajarin. Akibatnya kagak ada yang riset. Di situ akibatnya asing deketin pajak sekarang. Jadi vendor asing deketin pajak, dan itu saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Vendor asing deketin pajak, deketin ini bank-bank segala macam supaya pakai teknologinya dia. Sakit hati loh. Itu gara-gara BI bilang haram, mampus lu langsung. Gak ada orang langsung, orang hilang. Dosen langsung gak mau. Jangan khawatir, kejadian ini bukan cuma ini doang ya. Kalau di dunia saya, di dunia telekomunikasi, urusannya adalah lu kalau mau jadi operator seluler, lu harus syaratnya gini. Akibatnya apa? Kita nggak bisa riset buat bikin BTS seluler sendiri. Nggak berani. Akibatnya apa? Vendor yang masuk semua. Seperti handphone tadi lah. 3 triliun rupiah per bulan kita bayar buat beli handphone. Bangsa Indonesia. Gara-gara cuma gitu doang sih. Gitu.
Jadi mudah-mudahan dari sini kita bisa ini ya, terbuka dikit lah. Tolong ya oke lah haram kalau buat transaksi, tapi teknologinya jangan dibilang haram dulu. Teknologinya dahsyat banget ini, kemampuannya jauh di atas teknologi yang ada sekarang gitu. Dan kita nggak punya orang buat menguasai teknologi itu gitu ceritanya. Oke, ada pertanyaan kagak? Kayaknya lu pada terkagum-kagum atau gimana, gue nggak tahu dah. Kagum, serius? Bohong. Pertanyaan. Ya, ada dua. Cewek dulu ya. Cowok belakangan. Ya. Nggak ada limit. Terus aja. Jadi blok terakhir nanti di chain lagi dengan blok selanjutnya terus. Gitu. Ini bloknya bisa dilihat di sini sih sebenarnya. Mana tadi? Blockchainnya mana? Sorry. Mana blockchain? Mana blockchain? Ini ya? Ini ya? Ini kelihatan sih sebenarnya. Bentar. Mana tadi? Oh, sorry. Yang pertama aja ya. Tadi ada bloknya sih sebenarnya. Data lah. Kepaksa masuk charge. Mana tadi? Bloknya nggak kelihatan. Mana ya? Oh, charge ini kali tadi. Ini agak ada. Tadi lihat blok sih, saya ngelihat bloknya di menu yang mana ya? Kalau kayak gini suka hilang. Nggak ketemu. Tapi di sini kalau kita lihat nanti bisa kelihatan blok nomor sekian, ada berapa transaksi, berapa menit berhasil transaksinya. Kelihatan. Ada nomornya tiap blok. Dan itu dirantai ke blok sebelumnya. Enggak, bukan gini. Transaksi itu cuman wallet ini transfer sekian ke sono. Dia nggak bikin Bitcoin. Oh enggak. Itu kayaknya gue harus nerangin pelan-pelan. Tadi gue nerangin kayak kecepatan deh. Si miner itu yang ngunci transaksinya. Dia bukan yang ngasih Bitcoinnya. Kebayang ya? Dia dapat Bitcoin terserah dari mana. Nggak tahu. Pokoknya si miner tugasnya ngunci doang. Nah, Bitcoin itu di-generate-nya dari mana? Dia belum buat terangin juga tadi ya. Asal-usulnya Bitcoin ya. Bitcoin ini kira-kira kayak gini lah gambarnya. Ini dia paling enak lihat gambar grafik yang ini. Bisa digedein lagi nggak? Ini kira-kira gini nih. Yang warna biru adalah jumlah Bitcoin yang sudah terbit. Bitcoin terbit karena dia algoritma ngasih duit ke miner. Beres ya. Nanti miner mau ngasih Bitcoinnya ke siapa, dihargain berapa, itu terserah si miner. Itu dari wallet miner ke wallet orang lain, terserah. Itu urusan pasar, itu exchange segala macam. Dah. Nah, ini jumlah Bitcoin yang beredar sekarang. Ini baru sampai sini nih, Bitcoin yang beredarnya, sekitar segini, sekitar 15 juta Bitcoin. 15-16 nggak tahu lah, daerah segitu. Total maksimum Bitcoin yang bisa beredar karena di-set sama algoritmanya bikin maksimumnya cuma 21 juta Bitcoin. Bitcoin itu di-generate sama algoritma akan ngasih ke miner. Gitu. Terus miner yang ngejual Bitcoinnya. Kebayang ya? Nilai rupiahnya sendiri tergantung supply demand. Nah, yang warna kuning itu adalah fee si miner. Dan perhatiin makin kesini makin turun loh. Jadi satu blok harganya turun loh. Tadinya harga awalnya Bitcoin tuh harga satu blok tuh 25 Bitcoin awalnya. Sekarang turun terus. Sekarang udah 12,5, nanti turun terus.
Enggak, per berapa tahun sekali turun. Jadi nggak per transaksi. Iya, yang 12,5 tadi per blok itu algoritma yang nentuin. Jadi bukan supply demand. Jadi ini dia berharapnya makin ke sini nol. Pada saat itu nol di ujungnya. Udah nggak ada lagi duit yang di-generate. Jadi si miner nol, nggak akan dapat duit dari Bitcoin lagi. Duitnya dari transaction fee. Beres ya? Iya, pindah-pindah. Tapi jumlah total Bitcoinnya cuma 21 juta, udah nggak berubah lagi. Tapi dia akan berpindah-pindah. Yang keren dari sini adalah, ini duit ya, adanya di wallet kan? Pertanyaannya, walletnya ada bunganya nggak? Nggak ada. Harga naik turun bukan karena bunga, naik turun karena supply demand aja. Jadi ini lebih syariah daripada bank syariah manapun. Keren kan? Statementnya keren banget ya. Pasti lu sebagai orang bank gondok. Nih kalau ada yang dari ekonomi syariah, sialan Ono ngomongnya kayak gitu, bajingan asli. Oh lagi keluar. Oh dari ekonomi syariah? Ya, minta maaf. Ada pertanyaan lagi. Kayaknya seru ya. Oh iya tadi ada pertanyaan sial. Pak, kalau misalnya Bank Indonesia bikin digital currency pakai blockchain, itu bloknya berarti harus dikontrol Bank Indonesia kan? Kayak disebar di Indonesia gitu, blok-blok ini. Suka-suka lu sih sebenarnya. Oke, gini. Kalau mau per orang jadi miner, security-nya harus gila banget. Ini masalah security ya. Security-nya harus gila dan performance akan ngedrop, jatuh. Karena dia encrypt-nya gila-gilaan. Ngedrop, jatuh. Kalau Bank Indonesia mau mengadopsi Hyperledger diambil ya. Hyperledger teknologinya dari blockchain. Tapi sekarang jaringannya nggak publik dia. Jadi tidak semua orang bisa jadi miner di Hyperledger. Minernya semua register. Yang bisa jadi miner ini. Bisa aja komputer dalam Bank Indonesia yang jadi miner. Jadi terdaftar dong. Secure banget kan, di dalam private networknya Bank Indonesia, nggak bisa dihack segala macam, nggak bisa berubah, bisa jalan, murah banget, dan lebih, jadi dia aman, secure, performance-nya tinggi banget, di atas performance-nya database bank. Jadi tekniknya sebenarnya sederhana, dibikin, kalau kita pakai Bitcoin kepaksa harus security-nya harus gila-gilaan karena ditaruh jaringan internet publik, semua orang bisa pakai. Ini kacau nih kalau kita buka habis. Kalau Bank Indonesia yang bikin, Bank Indonesia aja yang bikin, ya udah bikin jaringan sendiri aja dan semuanya dibikin register kan, daftar. Ya, waktu kita mau jadi miner daftar, tapi makainya jangan Bitcoin, jangan blockchain, pakainya Hyperledger. Softwarenya semua free open source, bisa kita pakai. Saran saya sih kalau anak-anak teknik kalau bisa eksperimen seperti itu, syukur-syukur bisa melibatkan dari kampus-kampus. Bukannya apa-apa, kita butuh manusia. Kalau kita berhasil jalan, kita hajar negara lain soalnya. Daripada negara lain ngehajar kita hajar negara lain kan? Bukan, maksudnya ilmunya. Ya terserah kita juga sih. Jadi misalnya gini, ya kalau mau geblek bisa kayak gitu. Misalnya negara Afrika kan pada tolol goblok. Ya daripada lu bikin di negara lu kagak bisa. Pakai kita aja terus suruh bayar, bisa. Jadi kayak cloud blockchain cloud lah. Cloud blockchain atau ya, ngarang kata apalah. Mereka ngambil jasa kita terus pakai duit ke kita. Ya kalau kita yang udah bikin kan suka-suka kita lah. Iyalah, source code-nya kan kita punya semua. Iya. Semua source code kebuka loh ini, kita bisa seenak jidat loh ini, hati-hati. Sorry nih, gue lagi ngebuka pikiran lu supaya jadi kapitalis gila banget dah. Enggak, sorry nih terus terang aja, kita ini bukan di dunia bank ya. Saya di dunia telekomunikasi kadang-kadang saya sebel banget. Sebelnya tuh gini,
Selalu kita kayaknya berkiblat ke barat. Wah, barat jagoan, ini jagoan segala macam. Udah gitu, kita cuma bisa beli, kita bisa pakai doang. Padahal secara teknologi kan kebuka. Semua orang bisa bikin. Cuman secara aturan dibikin, kita nggak bisa bikin. Gitu. Itu aja sih. Kalau kita bisa bikin, dahsyat. Dahsyatnya gini cara berpikirnya. Atau, gue udah kasih lihat foto. Ini belum sih? Nih. Masuk ke sini ya. Wiki. Ini wiki biasa lah. Masukin Open BTS. Kayaknya belum gua kasih lihat nih foto yang ini. Open BTS adalah BTS seluler tapi open source. Sama kayak tadi blockchain open ya, open source. Ini BTS seluler open source. Oke. Ini makhluknya. Ini makhluknya. Ini gambarnya nggak jelas. Ini fotonya. Ini fotonya. Pertanyaannya, ini fotonya siapa? Orang Indonesia bukan? Orang Indonesia. Ini orang Indonesia ya? Orangnya lagi ngomong sekarang. Pertanyaannya, ini BTS seluler, nih depan hidung BTS seluler nih. Ini BTS seluler bikin sendiri. Pertanyaannya, ini foto diambil di mana? Anda bisa nebak agak? Malaysia salah. Mana? Jepang salah. Taiwan salah. Salah. Ini foto diambilnya di Thailand, di Bangkok. Ini Ono lagi ngajar, ngasih workshop di Bangkok. Pertanyaannya, ini orang dari mana? Jepang salah. Indo salah. Thailand salah. Vietnam salah. Salah. Bukan India, Filipina salah. Ini orang dari Bhutan. Pernah dengar negara Bhutan? Nah. Ini orang, bukan orang Hutan ya, orang Bhutan. Ini orang Bhutan. Tapi saya di Thailand, hampir setiap tahun saya ke Thailand, saya ngajarin orang Bhutan, orang Kamboja, orang Vietnam, segala macam cara bikin Telkom. Yang ngajar siapa? Orang Indonesia. Bikin BTS seluler sendiri. Bisakah Ono bikin di Indonesia? Nggak bisa, di aturannya nggak bisa. Saya ngajar di luar negeri. Lu bayangin, kita punya kemampuan kayak gitu, tapi nggak bisa di Indonesia. Ini bikin seluler sendiri ini nih BTS seluler, saudara-saudara. Aduh, ini sentral telepon. Gila. Lu tahu BTS yang punya Telkomsel harganya berapa? 1 M. Ini gue bikin harga 10 juta. Tau nggak, gila lu. Dan dipakai di negara lain. Ini Bitcoin sama aja kasusnya. Semuanya open source, bisa kita buat. Kalau kita bisa bikin, kita nyerang keluar. Mereka belajar ke kita. Mereka tuh sedunia tuh nyari solusi, asli nyari solusi. Cuman cara berpikir para pejabat kita kan mikirnya, wah, orang bule lebih pintar-pintar karena makan ini ya keju. Belajar sama bule, padahal kita juga pintar juga. Cuman kagak mau aja belajar sama orang Indonesia karena sama-sama makan beras. Gitu. Kesel aja sayanya sih. Ini saya kasih lihat contoh yang geblek lagi lah. Dan ini kalau dilihat nanti itu di wiki saya itu, kata kunci Open BTS, itu cara bikinnya diterangin loh di situ. Ih, bisa lagi. Emang lu pikir gua kagak bisa? Ya nggak bener sih. Nih gua kasih lihat ya kata kunci yang gebleknya ya. Open BTS Papua. Enter. Ini Open BTS Papua. Nggak apa-apa sih, normal. Ini di Papua ya. Ini kelihatan kayak di Papua ya. Ini namanya pohon ya. Yang ini namanya orang loh, bukan monyet. Ini foto diambil 5 tahun yang lalu. Saat mereka pasang BTS-nya di Papua. Sampai hari ini masih nyala dan yang mengoperasikan adalah guru sekolah dasar di Wamena. Dan ini jadi contoh dunia yang belajar ke sini siapa? Facebook. Dan lain-lain pada belajar ke sini dan mereka belajar sekarang mulai bikin juga, mulai implementasi di Filipina segala macam. Awalnya siapa? Indonesia awalnya. Orang gila-gila. Tapi ya yang belajar yang sana. Udah gitu pemerintah kita kan mikirnya, wah Facebook jagoan, kagak juga orang belajar ke kita juga. Gitu. Asal tahu aja bangsa ini bangsa yang hebat. Itu aja. Beres ya.
Nafsu deh lu pada. Sore-sore kayak gini kan enak bikin orang nafsu ya. 5 menit terakhir, ada pertanyaan segala macam. Oh sorry, udah tahu email saya semua kan? ono@indo.net.id. Jadi kalau ada pertanyaan silakan pakai email. Cuman jujur saya lebih ikhlas pakai Twitter. Bukannya apa-apa, soalnya kalau Anda nanya, saya jawab, yang lain bisa ikut pinter. Follower saya nggak banyak, 86% laki-laki. Jadi tolong kaum wanita, tolong add saya, supaya statistik saya agak bagus sedikit gitu. Ya, gitu. Beres ya? Aman? Ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan? Nggak ada? Aman? Nggak ada? Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan. Habis ya? Nggak ada ya? Biasanya ada panitia, gue kembali panitia kagak ada. Ya udah deh. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua matiin dulu.